balik lagi nih sama PB Ina. Kali ini PB Ina ada yang baru nih. Jadi nggak cuma bola doang, sekarang PB Ina punya acara yang baru. Sekarang PB Ina ada SPP. SPP itu apa? Si paling pandit. Nah, kebetulan di segmen pertama ini gua deh yang jadi perdana, jadi panditnya. Oke, di kali ini kita akan ngebahas dulu di Thailand Open ya. Thailand Open Super 500. Kita akan nge-review pertandingan dan hasil pertandingan yang ada di Thailand. Pertama nih, kita ngebahas dulu sektor tunggal putra. Sektor tunggal putra ini harusnya tuh kita ada 3 perwakilan dari Indonesia. Ada Vito, Adinata, sama ada Chico. Tapi karena 2-nya masih cedera, otomatis hanya Chico deh sekarang jadi tumpuan Indonesia di sektor tunggal putra. Tapi kalau kita lihat hasilnya sih bisa dibilang kurang maksimal ya, karena sebenarnya Chico itu ada kans untuk menang juga ngelawan Kunlavut, di mana Kunlavut kemarin keluar sebagai juaranya. Kalau kita lihat sih performa dari Kunlavut ini stabil banget, dia bisa bermain begitu tenangnya. Terus sebagai tuan rumah bisa dibilang sih apa ya, udah jadi jagoannya Thailand nih. Jadi Thailand udah punya sektor yang sangat-sangat diunggulkan. Selain ada ganda campuran, sekarang tunggal putra dia juga salah satu yang monster untuk di sektor tunggal putra. Beralih nih ke ganda campuran. Kemarin ganda campuran kita bisa bilang harus berbesar hati lah kalau hasil Indonesia sangat-sangat kurang bagus. Dimana kita nurunkan 4 wakil. Ada Winnie sama Amri kalah di kualifikasi. Terus juga ada Zafar Aisyah juga harus kalah di kualifikasi. Jadi belum bisa menembus babak pertama pun belum bisa. Lalu ada Zakabela. Zakabela juga harus kalah di awal bertemu dengan pasangan dari Jepang. Kalau kita lihat ketiga pasangan Indonesia ini masih belum bisa memberikan hasil yang signifikan. Belum ada terobosan barulah dari pasangan-pasangan yang ada di Indonesia. Yang terakhir bertanding ada Adnanita, itu pun kalah dari Decapol sama Sapsire. Memang kalau dilihat dari ranking, Decapol sama Sapsire masih diunggulkan, tapi harusnya Indonesia tuh udah bisa lah memberikan perlawanan. Nggak ada alasan, soalnya yang nomor 1 sama nomor 2 kita nggak dikirim. Sebenarnya itu nggak bisa jadi alasan, karena kalau kita cuma berpatok sama kedua pasangan yang di atas, nggak akan ada kemajuan yang signifikan untuk di sektor ganda campuran. Karena kalau kita lihat pun kemarin malah yang juara adalah pasangan dari Korea. Ada dari Ki Won Ho dan Jung Na Eun. Itu mereka malah mengalahkan Decapol dan Sapsire dengan rubber game 22-20. Kalau kita lihat sebenarnya skillnya dari pemain Korea ini nggak bisa dibilang yang wah bagus banget nih, punya skill yang luar biasa, netnya tipis banget juga enggak, tapi mereka fight spiritnya tuh mesti dicontoh banget. Kita tuh untuk Indonesia, untuk skill, kita tuh masih di atas rata-rata. Tapi entah kenapa yang jadi PR besar adalah mental dan fighting spiritnya tuh kayaknya tuh kurang gitu dibandingin negara-negara lain. Nah ini jadi PR besar banget untuk sektor ganda campuran. Selanjutnya nih, kita ada juga mengirimkan perwakilan dari ganda putri. Ganda putri kita mengirimkan 4 juga amunisi kita di pemain yang bertanding di Thailand. Ada Rachel sama Melissa juga kalah dari pasangan Malaysia. Terus ada Ripka Lani juga kalah dari pasangan Korea. Ana Tiwi juga kalah dari pasangan Korea. Tapi yang jadi PR besar adalah Apri dan Fadia. Performa mereka bisa dibilang tuh kayaknya tuh drop banget gitu dari awal ikut turnamen sampai sekarang kayaknya belum ada hasil yang bener-bener bombastis gitu. Kayak kemarin aja mereka kalah dari pasangan Jepang dan skornya itu bisa dibilang cukup jauh ya. Mereka cuma dapat 12 sama 13. Jadi kalau kita lihat kayaknya nih butuh evaluasi yang cukup panjang sih untuk Apri sama Fadia. Entah mungkin dia harus cari strategi yang baru atau mereka harus nambah kecepatannya, nambah powernya. Karena kalau kita lihat pasangan-pasangan itu udah mempelajari di mana sih titik lemahnya ganda putri kita. Karena sejujurnya kita masih bertumpu sama Apri sama Fadia karena yang lain belum bisa bicara terlalu banyak lah untuk di level atas gitu. Jadi untuk Apri Fadia nih harus bener-bener cari terobosan baru gimana caranya mereka tuh bisa bersaing
bisa kembali bersaing seperti di tahun kemarin di saat mereka pertama kali pasangan terus bisa masuk di babak-babak akhir jadi sobat weekend lah gitu. Sekarang kita cukup jarang ya ngelihat ganda putri kita jadi sobat weekend lagi. Jadi kita harus cari terobosan baru. Entah mungkin mereka harus latihan dulu, kayak nggak usah kirim pertandingan dulu, nggak apa-apa gitu. Jadi benar-benar nemuin formula yang terbaik dulu untuk dapat hasil yang maksimal. Karena percuma juga kalau kita lihat kemana-mana diberangkatin tapi hasilnya kurang bagus. Satu kan pasti mental atlet juga ngedrop gitu, terus juga performanya juga akan semakin menurun, lawan-lawan juga udah semakin hafal dengan gaya permainannya, jadi kita nggak bisa nembus di level atas lagi. Jadi ini juga PR besar untuk ganda putri di mana yang masih sangat bertumpu sama Apri sama Fadia. Oke, terlepas dari ganda putri, kita mau ngomongin ganda putra nih. Ganda putra salah satu-satunya yang jadi sobat weekend kita nih di Thailand kemarin. Tapi kalau dibilang juara juga belum. Memang kita nggak ngirimin full squad lah, kita nggak ngirimin Fajarian, kita juga nggak ngirimin The Daddies gitu. Tapi kalau kita lihat yang kita kirim juga bagus-bagus gitu. Kita ada Leo Daniel, ada Pramiere, ada Minion, ada Bagas Fikri, ada juga Sabareza nih, anak buahnya coach 5 negara. Nah kalau kita lihat dari yang pertama Leo Daniel lawan Sabareza, malah kemarin kalau kita lihat kayaknya ada pressure ya untuk Leo Daniel, dimana mungkin dia ketemu pemain di luar pelatnas sama-sama Indonesia gitu, jadi kayak ada pressure di Leo sama Daniel. Tapi untuk Sabareza malah mereka lebih main lepas gitu, kayak ajang pembuktian aja, oh gue masih bisa bersaing nih, gue bisa nih ngalahin lo, bahwa level gue masih ada di situ. Dan itu yang harus kita apresiasi juga sih, karena untuk latihan di luar sparring juga pasti kurang. Untuk penampilan Sabareza bisa dibilang sangat bagus ya, karena mereka juga ngerangkak dari kualifikasi. Tapi Sabareza harus kalah dari Wang Chan sama Liang Wenkeng. Nah ini yang keluar sebagai juara lah. Ganda putra yang kata coach 5 negara itu tangan besi. Tapi kalau kita lihat memang ganda putra Cina itu rata-rata tangannya tuh kuat banget. Tangannya kuat banget, powernya juga bener-bener ada banget, speed juga ada karena mungkin masih muda juga. Kalau kita lihat juga mereka kemarin triple kill karena Minion pun kalah sama mereka di babak semifinal. Sebenarnya kalau kita lihat kemarin performa dari Minion, kita cukup harus merasa bahagia ya, karena kita akhirnya bisa lihat Minion nih di babak semifinal. Jadi sobat weekend lagi gitu loh. Kita pasti kan kangen tuh ngeliat Minion, wah kapan sih balik ke top performance. Tapi memang nggak gampang untuk balik ke top performance. Apalagi mereka udah pernah di paling atas, nomor 1 dunia, nggak terkalahkan. Terus harus terjun payung lah, ibaratnya terjun payung, ngerangkak naik lagi gitu, dimana Sinyo juga sempat cedera, terus juga banyak masalah-masalah non teknis yang terjadi. Ngelihat mereka bisa balik lagi sebagai sobat weekend tuh harus kita apresiasi. Kalau kita lihat dari permainan memang belum 100% lah balik kayak dulu, tapi Kevin kita bisa lihat memang oke banget juga, apalagi waktu lawan Korea gitu. Tapi memang kita harus mengakui juga bahwa Indonesia kemarin itu kalah di speed sama power, itu kita udah nggak bisa pungkirin lagi. Lalu di babak terakhir itu ada Bagas Fikri sebagai perwakilan Indonesia di final. Satu-satunya nih perwakilan Indonesia dari semua yang dikirim, cuman Bagas sama Fikri yang akhirnya bisa main di hari terakhir. Tapi juga harus mengakui keunggulan dari Cina, dimana bisa dibilang agak jauh ya. Kalah, kalau kita lihat ya kalah dari speednya udah agak kalah, terus juga powernya juga kalah. Ini juga harus berbenah sih, karena kita nggak bisa cuman ngandalin dua pasangan kita, ada Dedis sama Fajarian. Kita nggak bisa cuman ngandalin mereka. Karena kalau kita lihat juga sebenarnya kan nomor satu yang lain bisa sebenarnya dikalahkan sama pasangan-pasangan kita. Tapi kenapa kita nggak bisa konsistensi seperti pasangan Cina ini? Kalau kita lihat kan juga umurnya muda. Mereka barengan sama Leo Daniel juga, dengan umur yang segitu, mereka dengan hasil yang segitu tuh menurut kita sebagai penonton sih luar biasa banget. Gimana mereka bisa maintain, oh gua powernya tetap ada, gimana gua ngelatihnya biar di peak performance itu di final tetap ada peak performance-nya. Terus juga otaknya itu tetap muter gitu loh, nggak jenuh. Nah itu yang jadi PR besar, bisa nggak sih kita juga seperti itu? Jadi nggak hanya mengandalkan, oh kalau ada Fajarian baru bisa juara, atau ada The Daddies baru bisa ke
partai puncak gitu. Jadi ini juga PR besar juga untuk sektor ganda putra supaya bisa bangkit lagi. Tapi kalau kita bilang hasilnya buruk juga enggak gitu, karena kemarin-kemarin kan memang selalu Indonesia bergantung sama sektor ganda putra. Jadi bukannya nggak boleh kalah juga, boleh gitu. Tapi harus ada evaluasi juga gimana caranya untuk next turnamen Indonesia tuh bisa jadi dominasi lagi untuk di sektor ganda putra. Setelah dari ganda putra kita terakhir nih di sektor tunggal putri. Tunggal putri kita cuman ngirimin Putri KW yang harus kalah dari He Bingjiao. Kalau kita lihat dari hasil kayaknya belum bisa banyak bicara juga. Belum yang ada signifikan sampai rubber atau nyusahin juga belum. Nah ini juga PR gimana caranya, kok kayaknya Indonesia ini cuman ada Grego doang nih. Kita harus gimana caranya regenerasi ini cepat, jangan cuman bertumpu sama Gregoria. Terus kalau kita bilang, oh mungkin kalau diikutin Gregonya nanti kecapean segala macam. Nah ini yang harus kita rubah sih mindsetnya juga. Kalau kita lihat nih dari Korea deh, ada An Se-young dengan usia yang begitu muda, jadi wonderkid lah. Memang kita nggak bisa bilang, oh Indonesia juga harus jadi wonderkid, yang nggak bisa juga gitu. Ada An Se-young tapi dia 10 turnamen, 7 kali dia final. Kalian bayangin 10 turnamen, 7 kali final dan 4 kali juara. Itu gimana cara maintain satu fisik, kecepatan, power. Itu kan nggak bisa apa ya, kalau kita bilang wah nanti kalau beruntun nggak bisa jaga fokus. Nah kita harus belajar gimana sih caranya si pemain Korea ini bisa maintain sebegitunya. Di 10 turnamen itu nggak gampang loh. 10 turnamen 7 final itu adalah hal yang sangat luar biasa. Berarti kan nggak apa ya, bukan hal yang mustahil. Sebenarnya Indonesia juga bisa, tapi kenapa sih kok pemain kita nggak bisa? Kalau pertandingan beruntun nggak bisa stabil seperti pemain-pemain Korea. Kalau tadi kita ngobrol-ngobrol nih sama coach 5 negara, dia juga bilang kalau turnamen-turnamen tertentu Korea itu dia ada apa ya, kayak training camp di mana mereka latihan tuh di gunung, yang benar-benar latihan nggak keluar kemana-mana. Nah itu tuh stres banget, pasti stres. Tapi kok bisa sih mereka setahan itu gitu? Kok bisa sih mereka tetap konsisten dengan latihan yang sebegitu beratnya, dengan tekanan yang sebegitu beratnya? Karena kalau kita flashback dulu, Indonesia pun pernah sih melakukan hal yang sama. Kita pernah training camp untuk Olimpik Rio di tahun 2016. Itu waktu itu kita latihan di Kudus. Itu sekitar, lumayan lama juga sih, hampir 2 bulan ya. Benar-benar kita itu yang namanya latihan doang, nggak bisa keluar kemana-mana, nggak ada liburnya. Karena kalau libur mungkin pelatihnya juga bingung mau ngapain nih gue gitu kan. Jadi harus gimana caranya lu fokus, karena tekanan itu akan lebih besar di pertandingan. Kalau di latihan aja kita nggak bisa ngelawan jenuh, nggak bisa kontrol emosi gitu, mindset kita juga jadi apa ya, acak-acakan, itu nggak akan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah itu akan jadi PR besar, gimana sih kok bisa pemain-pemain luar seperti itu, kenapa kita nggak bisa? Gue juga kadang bingung, kok bisa sih pemain ini dia udah main ngerangkep, tapi hasilnya juga main di babak-babak akhir terus. Di next turnamen juga sama, kok kita nggak bisa? Selalu alasan kayaknya kecapean, jenuh gitu. Nah itu yang harus jadi PR besar, kenapa mereka bisa tapi kita nggak bisa. Jadi kita harus melihat dari, harus belajar lah, kita harus berbesar hati ngelihat mereka aja bisa, kita juga harus bisa. Jadi nggak menjadikan alasan, wah gue udah kecapean nih kayaknya nih, nggak bisa gitu. Kalian itu udah profesi, udah tanggung jawab, udah memang apa ya, kita dilatih untuk seperti itu. Jadi udah nggak bisa jadi excuse juga gitu. Karena banyak banget orang-orang yang pengen menjadi seperti kita gitu. Jadi itu adalah salah satu PR terbesar, gimana caranya kita bisa tampil konsisten seperti negara lain. Nah, begitu dulu deh ulasan kita untuk Thailand Open kali ini. Di minggu depan akan ada juga Singapore Open dan ada juga Indonesia Open, di mana pemain Indonesia akan full tim tuh turun di situ. Nah, itu akan kita bahas juga di segmen selanjutnya. Untuk kali ini si paling pandit undur diri dulu, akan ketemu di segmen kedua. See you!